7 fakta unik tentang Papua. Ini jarang diketahui orang. Meskipun kita sudah berjuang bersama dengan Papua untuk meraih kemerdekaan, masih banyak yang belum kita ketahui tentang penduduk pulau yang satu ini. Kebanyakan orang yang mengetahui sedikit kebudayaan dan endemik dari Papua saja. Contohnya saja lagu Abuse dan Yamko Rambe Yamko, salju di puncak Jaya, serta adanya PT Freeport. Benar nggak? Nyatanya Papua jauh lebih keren dan menarik daripada yang kita ketahui loh. Papua saat ini bukanlah daerah tertinggal lagi. Banyak daerah di Papua sudah menjelma jadi kota modern dengan mall, bioskop, dan gedung-gedung tinggi. Selain itu, Papua masih menyimpan banyak keunikan yang jarang, yakni belum kamu ketahui sebelumnya. Sebagai orang Indonesia, kamu wajib tahu bahwa wilayah paling timur di Indonesia ini punya fakta-fakta unik, geng. Ini dia ulasannya. 1. Penduduk Papua sangat beragam. Meskipun kawasan Papua dikenal luas dengan penduduknya yang mayoritas merupakan ras Melanesia, sebenarnya jumlah penduduk asli Papua nggak sebanyak itu loh. Hanya 52% saja yang merupakan penduduk asli, sedangkan 48% sisanya adalah orang non-Papua, misalnya orang Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan lainnya. Maka dari itu, masyarakat Papua biasanya sedikit mengetahui tentang budaya suku lain, geng. Bukan cuma soal ras, agama yang dianut oleh penduduk Papua juga sangat beragam, sehingga ras toleransi dan solidaritas begitu kuat. Seluruh pemeluk agama berbeda hidup berdampingan dengan damai di Papua. Adem banget kan, gengs? Oke, gengs, yang kedua, 1/5 bahasa di dunia ada di Papua. Orang Papua terlihat mirip-mirip, padahal mereka terdiri dari ratusan suku loh. Setiap suku juga memiliki bahasa sendiri yang membuatnya kaya akan warisan bahasa. Diperkirakan ada hampir 300 bahasa di Papua. Itu sebabnya para ahli bahkan mengatakan bahwa 20% dari bahasa yang ada di dunia berasal dari Papua. Lantas, bagaimana dengan penggunaan bahasa Indonesia? Tentu digunakan juga kok, geng. Hanya saja memang mereka berbicara dengan cukup baku. Kalau kamu berkunjung ke sana, kamu tidak perlu khawatir. Mayoritas masyarakat yang tinggal di daerah terpencil di Papua sekalipun bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Ngobrol tetap lancar. 3. Papua adalah saksi bisu Perang Dunia II. Dari dulu, Papua selalu menjadi rebutan karena wilayahnya yang besar dan sumber daya alamnya yang melimpah, termasuk selama Perang Dunia II. Saat itu tentara sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang saling memperebutkan Papua. Itu sebabnya tanah Papua menjadi saksi bisu sejarah. Akibat peperangan yang terjadi, banyak kalung pengenal milik tentara Amerika yang gugur di Papua ditemukan saat menggali tanah, gengs. Pada tahun 90-an, kalung tersebut sempat menjadi souvenir unik bagi anak-anak muda Papua. Yang keempat, mop atau budaya humor khas Papua. Apa itu mop? Mungkin kamu masih asing dengan mop yang bisa diartikan sebagai lelucon yang dikenal dari mulut ke mulut. Mop seringkali disebut sebagai stand up komedinya Papua dan sudah menjadi budaya makar di masyarakatnya. Saking kentalnya budaya ini, hampir setiap orang Papua berbagi mop terbaru saat kumpul-kumpul. Salah satu contohnya yang terkenal adalah yang sempat ngetrend di YouTube, yaitu EPNK Cupento. Masih pernah dengarkan? Yang kelima, UNESCO telah mengakui Noken sebagai warisan budaya dunia. Tuh kan, tas tradisional masyarakat Papua yang digunakan dengan cara digantung di kepala, itu namanya noken. Noken yang terbuat dari serat kulit kayu ini memang unik banget dan bisa digunakan untuk membawa berbagai kebutuhan dan hasil pertanian. Selain unik karena dibawa menggunakan kepala, noken juga memiliki filosofi mendalam, yakni simbol kehidupan yang baik, perdamaian, dan kesuburan bagi masyarakat Papua. Selain itu, noken juga hanya boleh dibuat oleh wanita-wanita Papua loh. Berikut karakteristik dan sejarah yang begitu menarik, UNESCO telah menetapkan noken sebagai warisan kebudayaan tak benda pada 4 Desember 2012. Yang keenam, Papua juga punya batik. Mungkin jarang yang tahu bahwa di samping kain tenun, Papua juga punya batik. Ya, nggak cuma Pulau Jawa dan Bali dan Sulawesi yang punya batik.
Coraknya juga khas banget, biasanya berlukisan kekayaan alam yang dimiliki oleh tanah bertiang hitam. Misalnya burung cendrawasih, patung, juga alat musik khas Papua, atau tipa. Uniknya, batik yang mulai berkembang pada tahun 1985 ini memiliki corak perpaduan antara Papua dan Pekalongan. 7. UMR Papua dan gaji bekerja di Papua. Fakta bahwa biaya hidup Papua itu mahal sih. Saya rasa udah sangat dikenal di mana-mana ya. Itulah mengapa menjumpai lowongan pekerja dengan gaji yang lumayan besar bahkan mencapai 2 digit adalah hal yang biasa. Beda dengan orang-orang di daerah lain yang bisa cukup enak dengan gaji 8 hingga 10 juta rupiah. Di Papua kamu masih harus berhemat. Pasalnya untuk makan nasi padang saja kamu harus siap rogoh kocek kira-kira 70.000 rupiah. Belum lagi harga air mineral kemasan yang biasa mencapai 10.000 rupiah. Maka dari itu gaji besar adalah hal yang sangat lazim dilakukan. Soal upah minimum, pemerintah menetapkan UMR Papua 2021 adalah senilai 3.516.700 rupiah. Cuma beda sedikit dengan UMR Bandung kan. Namun balik lagi ke biaya hidup yang mahal, uang segitu bakal masuk kurang untuk makan ya. Ya begitu memang, Papua memang lebih keren daripada yang kita ketahui selama ini ya. Kekayaan budaya dan keluhuran masyarakat tak perlu diragukan lagi. Tetapi masih ada hal yang sedih, yaitu harga berbagai kebutuhan pokok yang selangit akibat masih terbatasnya distribusi aneka bahan ke Papua. Oke guys, mungkin itu perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.